Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oh iya, jangan lupa selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID seperti ini. Selalu menggunakan masker dan juga hand sanitizer pada saat kalian hendak keluar. Oh iya teman-teman, hari ini saya beserta dua teman saya akan menjelaskan materi standar akuntansi PSAK 2, 3, dan juga 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristina Ella Cempakasari dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan membahas materi tentang PSAK 2. PSAK 2 ini berisi tentang laporan arus kas, teman-teman. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Nah, adapun manfaat dari laporan arus kas ini diantaranya memberikan informasi yang memungkinkan kepada para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas itu dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kemudian, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna tersebut mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas, dan kemudian meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kas dan juga setara kas. Kas itu adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Kemudian setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya reksadana dan deposito. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Untuk bunga sendiri, beban bunga itu dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Kemudian pendanaan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sedangkan untuk dividennya, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendanaan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan juga pendanaan. Indikator utama untuk menentukan apakah operasi ini dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, kemudian membayar dividen dan juga melakukan investasi. Inflows ini terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan juga penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Sedangkan outflows terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit atau bank, dan juga pembayaran biaya operasi. Adapun metode pelaporan arus kas dari aktivitas operasi diantaranya ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung ini, kelompok utama dari penerimaan dan juga pengeluaran kas bruto itu diungkapkan. Sedangkan untuk metode tidak langsung itu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penanggungan atau accrual, dan unsur penghasilan atau bebannya yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi.
Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting. Karena apa? Karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa mendatang. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi. Untuk penerimaan terdiri dari pelunasan uang muka dan pinjaman selain dari lembaga keuangan. Kemudian penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas lain dan kepemilikan ventura bersama. Kemudian penjualan aset tetap, tak berwujud, dan jangka panjang lainnya termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Sedangkan pembayaran terdiri dari membeli instrumen utang dan instrumen ekuitas lain dan kepemilikan ventura bersama. Terus uang muka dan pinjaman kepada pihak lain, selain uang muka dan kredit oleh lembaga keuangan. Membeli aset tetap, tak berwujud, dan jangka panjang lainnya termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Untuk yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan ini dianggap penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas pada masa depan oleh para penyedia modal entitas. Adapun contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan sebagai berikut. Untuk dari penerimaannya itu terdiri dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain, kemudian penerimaan obligasi, pinjaman WESO, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain. Sedangkan untuk pembayaran terdiri dari pemilik usaha menarik atau menebus saham entitas, kemudian pelunasan pinjaman, dan juga oleh LSE untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Untuk pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan itu dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing itu dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri yang dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Dan dividen. Arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Untuk bunga sendiri, beban bunga itu dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Kemudian pendanaan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Sedangkan untuk dividennya, dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendanaan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan ini harus diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik itu dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan juga investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak itu harus dibayarkan dan juga diungkapkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang PSAK 2. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang PSAK 3 dan juga 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nuriafinka Yuliana. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemahaman saya terkait dengan PSAK 3 yang membahas tentang laporan keuangan interim. Tujuan PSAK 3 laporan keuangan interim ini adalah untuk menentukan isi minimum laporan keuangan serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim. Lalu, apa yang dimaksud dengan laporan keuangan interim itu? Laporan keuangan interim
keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen membutuhkan laporan pada saat tertentu. Laporan keuangan interim ini diterbitkan kurang dari jangka waktu 1 tahun, namun masih mencakup seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. 5 komponen minimum laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Yang kelima, catatan penjelasan tertentu. 2. Pandangan laporan keuangan interim. Yang pertama, periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi. Lalu pandangan yang kedua adalah periode interim merupakan bagian yang integral dengan periode tahunan. Di sini terdapat 3 unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dan pelaporan keuangan tahunan. Yang pertama, dasar pengakuan pendapatan. Yang kedua, kebijakan akuntansi dasar, pelaporan pada periode interim. Yang ketiga, penyajian penggolongan aktiva dan penyajian penggolongan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PSAK 3. Selanjutnya akan dibahas mengenai PSAK 4 yang akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Ikulandari dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang PSAK 4. Penerbitan ED Amandemen PSAK 4, laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 4 tersebut. Sedangkan hal yang diharapkan masukannya yang pertama ada penggunaan metode ekuitas, paragraf 4, 5, dan 10. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan tersendiri, paragraf 11B. Kemudian yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan tersendiri, paragraf 12. Yang keempat ada tanggal efektif dan ketentuan transisi, paragraf 18C. Yang kelima ada tanggapan lain. Oke, mari kita bahas satu persatu yang diharapkan masukannya. Yang pertama ada penggunaan metode ekuitas, paragraf 4, 5, dan 10. ED Amandemen PSAK 4 memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut. Kemudian yang kedua ada penyusunan laporan keuangan tersendiri, paragraf 11B. ED Amandemen PSAK 4 mengklarifikasi bahwa entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka tanggal perubahan status diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan dan nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan. Kemudian yang ketiga, penyusunan laporan keuangan tersendiri, paragraf 12. ED Amandemen PSAK 4 mengklarifikasi bahwa dividen dari entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Kemudian yang keempat ada tanggal efektif dan ketentuan transisi, paragraf 18C. ED Amandemen PSAK 4, laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri mengamandemen paragraf 4 sampai 7, 10, 11B dan 12. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Demikian pembahasan kami tentang PSAK 2, PSAK 3, dan PSAK 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.